Nah, untuk hari ini ada yang baru nih bab 2. Apa itu bab 2? Mengenai teks pidato. Kalian pasti pernah melihat momen 17 Agustus, di situ ada presiden menyampaikan pidato. Apakah kalian ingin seperti beliau? Yuk ikuti pelajaran teks pidato hari ini. Halo teman-teman yang berbahagia, hari ini ketemu lagi dengan Bapak Ansar Maulana di sini akan menyampaikan materi teks pidato. Tujuan pembelajaran hari ini mengenai mengidentifikasi teks pidato. Pengertian dari teks pidato yang pertama adalah harus kalian garis bawahi yang ada kata gagasan atau informasi, pembicara, halayak, dan di depan umum. Artinya, teks yang berisi informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara kepada halayak di depan umum, itu yang disebut dengan teks pidato. Selanjutnya, ada namanya ciri-ciri teks pidato. Apa saja ciri-ciri teks pidato? Yang pertama ada namanya tujuan. Ya, ketika kalian membuat teks pidato, harus tahu terlebih dahulu apa tujuan yang ingin disampaikan kepada si pendengar. Ya. Yang kedua, ada namanya materi yang jelas. Nah, materi ini tidak sekadar dari pendapat sendiri, tapi diperkuat oleh data-data yang memperkuat pendapat kalian pada saat membuat teks pidato tersebut, supaya orang bisa berkesan ketika mendengarkan kita berpidato. Selain itu, datanya juga harus objektif, ya. Jangan sekadar pendapat sendiri, tapi pendapat orang lain dan data-data yang fakta, ya, supaya isi pidato kita bisa dipercayai oleh si pendengar atau audiens. Yang ketiga adalah wawasan. Nah, wawasan ini adalah pengetahuan atau informasi, ya, supaya kalian membuat teks pidato itu tidak hanya pengetahuan yang biasa saja, tetapi pengetahuan di luar sana banyak sekali, dan pendengar pun akan terkesima ketika kalian berpidato, ya, karena pendengar akan mendapatkan wawasan baru atau pengetahuan baru, informasi baru pada saat mendengarkan kalian berpidato. Jadi ketika kalian membuat teks pidato harus ada informasi yang terbaru, ya, yang aktual, ya, yang fakta, tidak sekadar pendapat sendiri atau opini. Yang terakhir ada namanya, yang keempat adalah simpulan. Nah, simpulan ini yang harus kalian perhatikan, ya, rangkum apa yang materi yang kalian buat pada saat membuat teks pidato, supaya inti dari yang kalian sampaikan bisa berkesan, bisa tersampaikan kepada audiens atau pendengar pada saat kalian berpidato tersebut. Ya, kalian pasti bisa membuat teks pidato tersebut kalau kalian memperhatikan ciri-ciri teks pidato. Nah, bagaimana? Tadi sudah paham kan ciri-ciri teks pidato? Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi yang jelas, yang ketiga ada wawasan, yang keempat ada namanya simpulan. Selanjutnya ada namanya tujuan dalam teks pidato. Apa saja tujuan pada teks pidato? Yang pertama adalah ajakan atau mengajak kepada audiens, ya, pendengar, supaya pada saat menyampaikan teks pidato, audiens atau pendengar bisa mengikuti isi atau pesan yang disampaikan pada saat berpidato. Ya. Selain itu, audiens juga bisa mengajak audiens lain setelah mendengarkan pidato yang sudah disampaikan oleh si pembicara. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari teks pidato tersebut, ya, harus jelas supaya si pendengar memahami tujuan dari orang yang berpidato tersebut, ya. Yang ketiga adalah kesan, supaya
ada kesan, ada yang tertanam, ada yang membekas pada saat si audiens atau pendengar mendengarkan pembicara pada saat mendengarkan pidato tersebut, ya. Jadi ada kesan, ya, kepada si pendengar atau penonton atau audiens ketika kita menjadi pembicara untuk menyampaikan teks pidato tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan apa tujuan dari teks pidato tersebut? Intinya itu mengajak kepada audiens atau pendengar, tujuannya apa yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga adalah untuk memberikan kesan kepada audiens tersebut. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyaksikan video hari ini. Semoga kalian tetap menjaga ibadahnya, menjaga belajarnya, menjaga sikapnya, ya, supaya kalian tetap istiqomah menjadi anak yang soleh-solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.